Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Kita akan meneruskan tentang sholat wajib. Sebelumnya kita memahami daripada pengertian sholat. Sholat menurut bahasa adalah doa. Sedangkan menurut istilah adalah ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan, terus juga perbuatan yang dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam. Nah, perlu kita ketahui juga bahwa ada syarat wajib sholat, ada syarat sah sholat, ada rukun sholat. Yang pertama adalah syarat wajib sholat. Siapa mereka-mereka yang sudah berkewajiban untuk sholat? Nah, kita akan bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah Islam. Bagi mereka yang merasa memiliki agama Islam dan berkeyakinan di dalam agama Islam dan meyakini dan mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala Tuhannya, maka dia berkewajiban untuk melaksanakan sholat. Maka orang non muslim selain Islam tidak berkewajiban dia untuk melakukan sholat. Yang kedua adalah suci daripada haid dan juga nifas, kotoran. Biasanya perempuan yang datang bulan haid ataupun perempuan yang habis melahirkan dalam kondisi dia masih mengeluarkan darah daripada kemaluannya, maka dia tidak berkewajiban untuk sholat. Tapi juga kita harus mengetahui bahwa pada perempuan itu ada yang namanya darah haid, ada juga darah kotoran atau darah penyakit, yang disebut dengan darah penyakit. Nah, bagaimana kalau perempuan itu seandainya keluar darah penyakit? Ketika dia sudah keluar darah penyakit, bukan dikategorikan darah haid, maka dia berkewajiban untuk melakukan sholat. Selanjutnya adalah berakal. Orang gila dia tidak berkewajiban untuk melaksanakan sholat. Tapi kita orang-orang yang berakal, sehat, maka berkewajiban untuk melaksanakan sholat. Selanjutnya yang keempat adalah baligh. Nah, baligh ini ketika kalau perempuan dia sudah haid atau dia tidak haid tapi usianya itu sudah mencapai cukup umur lah begitu. Dia sudah memiliki rasa suka dengan lawan jenisnya. Terus sudah mulai tumbuh bulu-bulu halus di kemaluannya dan juga mulai ada yang tumbuh pada buah dadanya, maka dia sudah dianggap baligh dan punya kewajiban untuk melaksanakan sholat. Kalau laki-laki, kalau seandainya dia tidak mimpi basah atau dengan keluarnya air mani, maka dilihat dari ciri-ciri yang lainnya. Apakah dia sudah tumbuh jakun, atau suaranya sudah mengebas, atau keluarnya bulu-bulu halus di kemaluan, dan juga sudah merasa suka dengan lawan jenisnya, maka dia sudah berkewajiban untuk melaksanakan sholat. Syarat wajib yang berikutnya adalah telah sampai dakwah kepadanya. Tidak mungkin di zaman saat ini kita yang tinggal di Jakarta ataupun tinggal di Pulau Jawa ini tidak mendapatkan dakwah dari seseorang yang menyampaikan tentang kewajiban sholat. Maka kita semua sudah berkewajiban untuk melaksanakan sholat, sebab di mana saja kita temukan daripada dakwah-dakwah, tablik-tablik, syiar-syiar yang kaitannya tentang masalah perintah sholat. Nah, selanjutnya adalah melihat atau mendengar. Maka ketika kita sudah merasakan, mendengar dan melihat, maka kita punya memiliki kewajiban untuk melaksanakan sholat. Atau salah satunya kita bisa mendengar tapi tidak bisa melihat, tetap ada kewajiban. Atau sebaliknya kita bisa melihat tapi tidak bisa mendengar. Atau sebaliknya lagi kita tidak bisa bisa mendengar tapi tidak bisa melihat. Yang tidak ada kewajiban adalah ketika seseorang tidak bisa melihat dan tidak bisa mendengar, maka dia tidak memiliki kewajiban untuk dia melaksanakan sholat. Dan yang terakhir adalah terjaga. Artinya terjaga dia dalam tidak kondisi tidur ataupun lupa. Kalau seandainya ada seseorang yang dia tertidur, maka tidak ada kewajiban dia untuk sholat sampai dia terbangun. Berikut juga orang yang lupa, dia tidak ada kewajiban untuk melaksanakan sholat sampai dia ingat untuk melaksanakan sholat. Jadi ada 7 syarat wajib untuk melaksanakan sholat.
Sekali lagi, yang pertama Islam. Kalau kita merasa Islam, maka sholat. Yang kedua, suci daripada hadas ataupun kotoran, ataupun haid dan nifas. Terus kita memiliki akal pikiran, maka sudah punya kewajiban. Terus kita sudah balik, maka punya kewajiban sholat. Terus juga kita telah sampai dakwah, maka kita punya kewajiban untuk sholat. Lantas melihat dan juga mendengar, ataupun salah satunya. Dan yang terakhir, kita terjaga, tidak dalam kondisi tidur dan juga tidak dalam kondisi lupa. Itu adalah syarat wajib untuk melaksanakan sholat. Maka kalau seandainya pada 7 itu ada pada kita, maka kita berkewajiban untuk melaksanakan sholat. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.